Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan kali ini kita semuanya diberi kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran online kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa supaya lancar dari awal sampai akhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 di tema 1 subtema 2. Di pembelajaran 5 ini ada 3 muatan. Yang pertama, muatan pelajaran IPA di KD 3.1, kemudian di muatan pelajaran bahasa Indonesia di KD 3.1 dan SPDP di KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 5 ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang ketiga, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Kalian bisa perhatikan di buku siswa kalian di pembelajaran 5 halaman 104. Di buku kalian ada sebuah teks tentang Pak Bejo. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Jawab Pak Anton. Ayo kita mengamati. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Nah, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Nah, pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, fungsi otot pada manusia yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Menggerakkan jantung, kemudian fungsinya untuk mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia, yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf, tak sadar ataupun saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Nah, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Kemudian otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling.
Adapun ciri-ciri otot lurik, bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen myoglobin. Ciri selanjutnya, inti sel yang berada di tepi. Otot yang ketiga yaitu adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Adapun ciri-ciri otot jantung, yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, kemudian bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ayo mencoba. Tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada, hubungkan dengan menggunakan garis. Kalian bisa menghubungkan mana yang termasuk otot polos dan otot lurik dan otot jantung. Selamat mencoba. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Ayo berkreasi, kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada tubuh manusia. Sekarang kalian bisa mencoba membuat model sederhana rangka otot manusia dengan bahan kawat. Kalian bisa membuatnya seperti contoh yang ada di buku siswa kalian. Ayo membaca. Di buku kalian, di halaman 108 buku siswa, ada bacaan atau teks tentang otot manusia. Mari kita baca bersama-sama. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam pergerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh, gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri. Otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh.
Sekarang berdasarkan bacaan di atas, silahkan kalian temukan ide pokok masing-masing paragraf di bacaan yang berjudul Otot Manusia. Ayo berkreasi, buatlah gambar cover bacaan di atas. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Nah, agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Kalian bisa perhatikan contoh gambar. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesat terpenuhi oleh gambar. Kemudian yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang giliran kalian membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Silakan kalian bisa membuatnya di buku tulis kalian. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman-temanmu atau dalam bentuk video. Kemudian tapi ingat, yang menjadi dasar ceritamu bukanlah bacaan otot manusia, tetapi hasil gambar yang telah kamu buat. Setelah kalian melaksanakan tugas, mari kita renungkan. Ayo renungkan. Yang pertama, kamu telah mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuhmu. Penting sekali peran otot-otot itu, bukan? Nah, sekarang coba tepatkah kamu memanfaatkan karunia Tuhan yang berupa otot tersebut dalam kehidupan dan kegiatanmu sehari-hari? Yang kedua, tunjukkan hasil gambar covermu kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaian orang tuamu. Setelah itu, kerjasama dengan orang tua. Pada kegiatan sebelumnya, kamu diminta membuat model sederhana organ gerak manusia dan membuat gambar cover buku. Jika mengalami kesulitan dalam menyiapkan alat dan bahan ataupun dalam proses pembuatan kedua kegiatan tersebut, mintalah bantuan kepada orang tuamu. Itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan untuk pembahasan tugas di buku siswa pembelajaran 5 tema 1 subtema 2 ini akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa.